Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia dan banyak rezekinya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini apabila kalian suka dengan video ini. Oh ya, kalian nonton dari kota mana nih? Jangan lupa komen ya. Yuk, kita gas cerita serunya. Di desa kecil bernama Banyuwilir, penduduk hidup dalam ketakutan terhadap sebuah legenda lama tentang monyet hitam. Mereka percaya, siapapun yang memanggilnya akan mendapatkan kekayaan luar biasa, tapi dengan konsekuensi mengerikan. Rakyat desa mulai menceritakan kembali kejadian aneh yang mengawali kutukan ini. Desa Banyuwilir adalah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dikelilingi hutan lebat dan sawah yang membentang luas, desa ini tampak tenang dari luar. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang sudah menjadi bagian dari sejarahnya. Penduduk desa selalu berbisik tentang kutukan monyet hitam, sebuah legenda yang mereka hindari untuk diceritakan secara terbuka, seolah-olah menyebut namanya saja bisa mendatangkan bencana. Semua bermula dari sebuah cerita turun-temurun. Konon, ratusan tahun lalu, seorang bangsawan tamak dari desa itu membuat perjanjian dengan makhluk gaib berbentuk monyet hitam raksasa. Makhluk itu menjanjikan kekayaan melimpah sebagai imbalan atas persembahan berupa darah segar setiap bulan. Sang bangsawan menjadi kaya raya, tetapi akhirnya dia tewas secara mengenaskan setelah melanggar janji. Sejak saat itu, kutukan makhluk itu terus menghantui desa. Setiap kali seseorang mendengar suara monyet di malam hari, mereka tahu bahwa malapetaka akan datang. Kematian misterius, panen gagal, atau bahkan hilangnya anak-anak kecil sering dikaitkan dengan keberadaan monyet hitam itu. Suasana desa selalu berubah menjadi tegang ketika malam tiba. Banyak rumah yang memasang daun kelor di depan pintu dan membakar dupa untuk menangkal roh jahat. Para orang tua melarang anak-anak mereka keluar setelah matahari terbenam. Namun, tidak semua orang percaya pada legenda itu. Beberapa generasi muda menganggap cerita tersebut hanyalah mitos untuk menakut-nakuti. Pak Samin, seorang petani tua yang tinggal di pinggir desa, adalah salah satu dari sedikit orang yang masih percaya penuh pada kutukan itu. Ia sering menceritakan pengalaman-pengalaman anehnya kepada siapa saja yang mau mendengar. "Aku pernah melihatnya," katanya dengan suara bergetar suatu malam di warung kopi. Monyet hitam itu besar, matanya merah menyala seperti bara api. Dia tidak suka jika kita terlalu mendekat ke hutan angker. Hutan angker adalah tempat yang selalu disebut-sebut dalam cerita legenda ini. Letaknya di barat desa, penuh dengan pohon-pohon besar yang menutupi cahaya matahari bahkan di siang hari. Tak ada yang berani masuk ke sana, kecuali jika benar-benar terpaksa. Namun, semua berubah ketika seorang pendatang misterius datang ke Banyuwilir. Lelaki itu, yang mengenakan pakaian serba hitam dan membawa tongkat kayu, mengaku sebagai dukun yang memahami dunia gaib. Ia mulai menawarkan bantuan kepada penduduk yang ingin kaya dalam waktu singkat. Kabar tentang dukun itu menyebar seperti api, dan diam-diam, beberapa penduduk mulai mengunjunginya di malam hari. Pak Samin hanya bisa menghela napas setiap kali melihat penduduk yang mulai tergoda oleh janji kekayaan. Ia tahu betul bahwa permainan dengan makhluk gaib tidak akan pernah berakhir baik. Namun, ia tidak menyangka bahwa kutukan yang telah lama diam akan segera bangkit kembali, membawa malapetaka yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Disinilah cerita sebenarnya dimulai. Bayangan gelap kembali menyelimuti Banyuwilir, dan suara monyet yang lama tak terdengar perlahan mulai bergema di malam hari. Pak Samin tinggal di ujung desa Banyuwilir, di sebuah rumah kayu tua yang hampir runtuh. Hidupnya penuh perjuangan. Ladangnya yang kecil sering kali tidak cukup menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan 3 anak yang masih kecil dan istri yang sakit-sakitan, tekanan hidup membuatnya sering termenung di teras rumahnya hingga larut malam. Utang menumpuk. Setiap kali ia melihat pemilik warung atau lintah darat yang biasa memberinya pinjaman, Pak Samin hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu waktunya semakin sempit, jika tidak segera membayar, ia akan kehilangan ladangnya, satu-satunya sumber kehidupan keluarganya. Suatu malam, ketika ia sedang duduk termenung di bawah sinar rembulan, seorang lelaki asing tiba-tiba muncul di depan pagar rumahnya. Wajah lelaki itu tidak terlalu jelas terlihat karena tertutup oleh caping besar, tetapi suaranya berat dan dalam. "Pak Samin,
Lelaki itu memanggil tanpa ragu. Pak Samin terkejut. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Lelaki itu tersenyum samar. Aku tahu banyak hal. Aku tahu kau sedang membutuhkan uang. Aku juga tahu cara untuk membuatmu kaya dalam waktu singkat. Pak Samin terdiam. Kata-kata itu seperti godaan manis di tengah keputusasaannya. Namun, ia masih ragu. Apa maksudmu? Jangan bermain-main denganku. Lelaki itu melangkah lebih dekat, hingga wajahnya yang tirus dan matanya yang tajam mulai terlihat. Aku bukan orang biasa, Pak Samin. Aku datang untuk menawarkan kesempatan. Ada cara untuk membuat hidupmu berubah, tapi itu bukan untuk mereka yang lemah hati. Pak Samin merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang tidak wajar dari lelaki ini, tetapi ia terlalu putus asa untuk menolaknya. Apa caranya? Lelaki itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada segumpal rambut hitam yang baunya aneh. Kau hanya perlu melakukan ritual ini di hutan angker. Persembahkan ayam hitam, bacakan mantra ini, dan kau akan bertemu dengan penjaga kekayaan. Penjaga kekayaan. Pak Samin mengulanginya dengan suara bergetar. Lelaki itu mengangguk. Seekor monyet hitam. Dia akan memberimu apapun yang kau inginkan, asalkan kau bersedia membayar harga yang dimintanya. Pak Samin terdiam lama. Ia tahu cerita tentang pesugihan monyet dari orang-orang tua di desanya. Ia tahu bahaya yang mungkin menantinya. Tetapi ketika ia memikirkan anak-anaknya yang tidur kelaparan malam itu, hatinya menjadi goyah. Apa harga yang harus kubayar? Tanya Pak Samin akhirnya. Lelaki itu tersenyum tipis. Itu tergantung. Yang jelas, kau harus berkomitmen. Jangan pernah melanggar syarat-syaratnya. Jika tidak, kau akan kehilangan lebih dari yang kau dapatkan. Malam itu, setelah lelaki misterius itu pergi, Pak Samin tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia merasa bimbang. Namun, rasa putus asa mulai menguasai pikirannya. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, ia pergi ke pasar untuk membeli seekor ayam hitam. Dengan kantong kecil berisi rambut aneh dan instruksi dari lelaki itu, ia berjalan menuju hutan angker saat malam mulai turun. Langit di atas desa tampak gelap pekat. Angin dingin berhembus, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Pak Samin berdiri di tepi hutan angker, memandangi pepohonan besar yang menjulang seperti raksasa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menginjakkan kaki di tempat terlarang itu. Dengan napas berat, ia melangkah masuk, membawa persembahan dan harapan terakhirnya. Dalam hatinya, ia berbisik, demi keluargaku, aku akan melakukan apa saja. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah pertamanya di dalam hutan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Suara-suara monyet mulai terdengar dari kejauhan, seolah menyambut kedatangannya. Pak Samin menggenggam kantong kecil itu erat-erat, mencoba mengabaikan rasa takut yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Di tengah kegelapan, ia tidak sendirian. Makhluk itu sudah menunggunya. Malam itu, hutan angker terasa mencekam. Pohon-pohon besar dengan dahan melintang seperti tangan raksasa menutupi cahaya bulan, membuat suasana semakin gelap. Pak Samin berjalan. Perlahan, napasnya berat dan langkahnya terdengar jelas di tanah berlapis daun kering. Setiap kali angin bertiup, dedaunan di atas kepala bergesekan, menciptakan suara yang terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Ia menggenggam erat kantong kecil berisi rambut hitam dan membawa ayam hitam yang menggelepar di tangannya. Sesuai instruksi dari lelaki misterius itu, ia harus menemukan sebuah batu besar berbentuk seperti kepala manusia di tengah hutan. Batu itu dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib penjaga kekayaan. Langkahnya terhenti ketika ia tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon yang lebih besar dari biasanya. Di sana, di tengah-tengah, berdiri sebuah batu besar dengan bentuk aneh, persis seperti yang dijelaskan. Batu itu berwarna hitam legam, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Dengan jantung yang berdebar, Pak Samin meletakkan ayam hitam di depan batu itu. Ia membuka kantong kecil, mencium bau aneh dari rambut di dalamnya, lalu meletakkannya di atas batu. Tangannya gemetar ketika ia membuka secarik kertas yang berisi mantra dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris tak bisa ia baca. Ia mulai melafalkan mantra itu dengan suara bergetar. Kata-kata yang asing itu terasa berat di lidahnya, seolah-olah ia sedang memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitarnya berputar-putar. Ayam hitam di depan batu mulai meronta, seperti tahu apa yang akan terjadi.
Saat Pak Samin selesai melafalkan mantra terakhir, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Tanah di bawah kakinya bergetar ringan, dan hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyelimuti sekitarnya. Ia mundur beberapa langkah, matanya terpaku pada batu hitam. Dari bayangan pepohonan, sesuatu muncul perlahan. Seekor monyet besar dengan bulu hitam legam melangkah keluar. Matanya merah menyala, seperti bara api yang menatap langsung ke jiwa Pak Samin. Ukurannya jauh lebih besar daripada monyet biasa, hampir sebesar manusia dewasa. Makhluk itu berdiri di depan batu, lalu berbicara dengan suara berat yang terdengar seperti gabungan antara suara manusia dan binatang. "Siapa yang memanggilku?" Pak Samin terkejut. Ia tidak menyangka makhluk itu bisa berbicara. Suaranya serak ketika menjawab, aku Pak Samin. Aku memanggilmu untuk meminta bantuan." Monyet hitam itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. "Bantuan? Kau tahu apa yang kau minta, manusia? Kekayaan datang dengan harga yang tidak murah." Pak Samin menunduk, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Aku rela membayar harganya. Aku hanya ingin keluargaku hidup layak." Makhluk itu mendekat, suaranya semakin mengancam. "Kau harus memberikan persembahan setiap bulan. Ayam hitam, darah segar, dan kesetiaanmu. Jika kau melanggar perjanjian ini, kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu." Pak Samin mengangguk cepat. "Aku setuju. Aku akan mengikuti semua syaratnya." Monyet hitam itu mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya gelap melesat dari matanya ke arah Pak Samin. Ia merasakan tubuhnya panas, seperti ada api yang membakar dari dalam. Setelah beberapa detik, rasa sakit itu hilang, dan monyet hitam itu berbicara lagi. "Mulai besok, kekayaan akan datang padamu. Ingat janjimu, manusia. Jangan pernah mencoba melanggar." Setelah itu, makhluk itu menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Pak Samin yang masih gemetar di tempatnya. Suasana hutan kembali hening, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Samin terdiam beberapa saat sebelum bergegas meninggalkan tempat itu. Di kepalanya, ia merasa lega karena telah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, di sudut hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Langkah kakinya menuju keluar hutan terasa berat, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya awal dari kekayaan, tetapi juga awal dari bencana besar yang akan menghancurkan hidupnya. Keesokan paginya, kehidupan Pak Samin berubah drastis. Ketika ia bangun dari tidurnya yang tidak tenang, ia menemukan setumpuk uang dalam kotak kayu di sudut kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya mimpi. Namun, setelah mencubit lengannya sendiri dan memastikan uang itu nyata, ia hanya bisa terduduk dengan mulut terbuka. Ini benar-benar terjadi, gumamnya dengan napas tertahan. Istrinya, yang biasanya terlihat lemah, terkejut melihat ekspresi wajah Pak Samin. "Ada apa, Kak?" tanyanya dengan suara lemah. Pak Samin bergegas menyembunyikan uang itu di bawah ranjang. Tidak ada apa-apa. Kamu istirahat saja." Ia tahu ia tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, keajaiban terus berdatangan. Ladangnya yang sebelumnya kering kerontang, entah bagaimana terlihat hijau subur. Pohon-pohon pisangnya yang tak berbuah selama bertahun-tahun kini dipenuhi tandan besar yang siap panen. Tetangganya yang kebetulan lewat berhenti di depan ladang dengan tatapan tak percaya. "Samin, ini ladangmu. Kok tiba-tiba subur begini?" tanya seorang petani bernama Karso. Pak Samin hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan bubuknya. "Ya, mungkin musimnya bagus," jawabnya singkat. Namun, keberuntungan aneh itu tidak berhenti di ladang saja. Dalam beberapa hari, Pak Samin menerima kabar bahwa salah satu pemilik tanah besar di desa lain telah membebaskan hutangnya tanpa alasan jelas. Bahkan, mereka menawarkan kerja sama baru dengan bayaran tinggi. Semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Kecurigaan penduduk desa. Namun, perubahan drastis itu tidak luput dari perhatian penduduk desa. Pak Samin yang dulu hidup dalam kesulitan kini tiba-tiba memiliki uang untuk merenovasi rumahnya, membeli perabotan baru, dan bahkan membeli seekor sapi. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tetangga. "Secepat itu dia kaya. Jangan-jangan dia main pesugihan," bisik Bu Karti kepada tetangganya. "Kalau benar, itu pasti pesugihan monyet," jawab yang lain dengan suara pelan, namun penuh ketakutan. Di warung kopi desa, cerita tentang pesugihan monyet kembali mencuat. Beberapa penduduk mengingatkan bahwa tidak ada keberuntungan instan tanpa konsekuensi.
Kalau benar ia melakukan itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai desa kita kena dampaknya, ujar seorang lelaki tua. Kejadian aneh di malam hari. Pak Samin sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, ia mendengar suara aneh di sekitar rumahnya. Suara langkah kaki kecil, seperti binatang, terdengar di atap. Terkadang, suara itu berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, pada malam ketiga, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Saat ia sedang duduk di ruang tengah, seekor monyet hitam kecil tiba-tiba muncul di jendela, menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Samin terperanjat, hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, monyet itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya kebetulan, katanya kepada dirinya sendiri. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini adalah tanda bahwa perjanjiannya mulai menuntut sesuatu. Tetangga yang tewas misterius. Puncak dari semua keanehan itu terjadi seminggu kemudian. Karso, tetangganya yang pernah memuji ladangnya, ditemukan tewas di sawahnya sendiri. Tubuhnya terlihat seperti dicabik-cabik oleh sesuatu yang besar, dan matanya terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Desa langsung geger. Semua orang mulai mengaitkan kematian Karso dengan perubahan hidup Pak Samin. Mereka mulai mengingat kisah lama tentang bagaimana pesugihan monyet mengambil nyawa orang-orang di sekitar pelaku sebagai bentuk pembayaran. Pak Samin, yang juga mendengar kabar itu, merasa tubuhnya lemas. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan semua ini lagi. Suara tawa monyet di malam hari, mata merah yang mengintip di jendela, dan sekarang kematian tetangganya, semua ini adalah tanda-tanda bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam perjanjian yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tengah dengan pikiran berkecamuk. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk kekayaan? Apakah ini baru permulaan dari bencana yang lebih besar? Dan saat tengah malam tiba, suara itu kembali terdengar. Suara langkah kecil di atap, diikuti dengan tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Samin tahu, monyet hitam itu datang untuk menagih janji. Malam itu, suara langkah dan tawa melengking terdengar semakin jelas. Pak Samin duduk terpaku di ruang tengah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela, tetapi tubuhnya terasa kaku. Hawa dingin yang aneh menyelimuti seluruh rumah, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening yang mencekam menyelimuti rumah, tetapi justru membuat Pak Samin semakin takut. Ia baru saja berdiri ketika pintu depan rumahnya terbuka dengan sendirinya, perlahan-lahan, mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga. Di ambang pintu, bayangan hitam besar berdiri. Sosok itu adalah monyet hitam raksasa, dengan mata merah yang menyala dan taring yang mencuat dari mulutnya. Pak Samin tersentak, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menyentuh dinding. Monyet hitam, gumamnya pelan, hampir tak percaya makhluk itu benar-benar datang. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Suaranya berat dan bergema ketika berbicara. Pak Samin, kau melupakan sesuatu. Janjimu belum lunas. Pak Samin gemetar. Ia mengingat dengan jelas perjanjian yang ia buat di hutan angker, ayam hitam dan darah segar sebagai persembahan setiap bulan. Tapi dalam kekalutan pikirannya, ia lupa untuk melakukannya setelah mendapat kekayaan. Aku akan memenuhinya. Beri aku waktu, seru Pak Samin dengan suara bergetar. Monyet hitam itu menggeleng perlahan. Kau sudah melewatkan waktumu, dan kini aku akan menagih lebih dari sekadar ayam hitam. Pak Samin terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Ia tahu apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Mata merah makhluk itu kini beralih ke kamar tempat istri dan anak-anaknya tidur. Keluargamu akan menjadi persembahan yang sempurna. Tidak, Pak Samin berteriak, melompat dan berlutut di depan makhluk itu. Ambil aku saja, jangan sentuh keluargaku. Monyet hitam itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh rumah. Ini bukan tentang apa yang kau inginkan, manusia. Kau sudah memilih jalan ini, dan keluargamu adalah bagian dari harga yang harus kau bayar. Dalam keputusasaan, Pak Samin tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah mendengar dari Pak Joyo, seorang dukun tua di desa sebelah,
bahwa ada cara untuk memutuskan perjanjian dengan makhluk gaib. Namun, risikonya sangat besar. Jika gagal, seluruh jiwa keluarga pelaku akan diambil, bukan hanya tubuh mereka. Tanpa berpikir panjang, Pak Samin berteriak, "Tunggu. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan memenuhi syarat-syaratnya dan mempersembahkan apapun yang kau inginkan. Tapi jangan sentuh keluargaku malam ini." Monyet hitam itu menatapnya lama, seolah mempertimbangkan permintaan itu. Akhirnya, ia berkata dengan suara dingin, "Baik. 3 hari. Tapi jika kau gagal, aku tidak hanya akan mengambil keluargamu, tetapi juga seluruh desa ini." Setelah mengucapkan ancaman itu, monyet hitam menghilang dalam kabut gelap. Hawa dingin di dalam rumah perlahan memudar, tetapi Pak Samin tahu ia tidak punya banyak waktu. Keesokan paginya, dengan mata yang merah karena tidak tidur, Pak Samin bergegas pergi menemui Pak Joyo. Dukun tua itu tinggal di desa sebelah, dikenal karena kemampuannya menangani hal-hal gaib. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat lama, ia akhirnya tiba di rumah Pak Joyo. Dukun tua itu menyambutnya dengan tatapan serius, seolah-olah sudah tahu apa yang sedang terjadi. "Kau bermain dengan api, Samin. Pesugihan monyet bukanlah sesuatu yang mudah dihentikan." Pak Samin menjelaskan semuanya dengan terengah-engah, mulai dari ritual di hutan angker hingga ancaman monyet hitam terhadap keluarganya. Pak Joyo mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Hanya ada satu cara untuk memutuskan perjanjian itu," kata Pak Joyo akhirnya. "Kau harus kembali ke tempat asal perjanjian itu, membawa 3 persembahan, darah dari orang yang kau cintai, tanah dari kuburan leluhurmu, dan sepotong emas murni." Pak Samin terdiam. "Darah dari orang yang kucintai. Bagaimana mungkin aku melukai keluargaku sendiri?" Pak Joyo menatapnya tajam. "Itulah harga yang harus kau bayar jika kau ingin membebaskan mereka. Jika tidak, kau akan kehilangan mereka semua, dan lebih banyak lagi." Dengan hati yang berat, Pak Samin kembali ke desanya. Ia tahu ia tidak bisa mengambil darah keluarganya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan cara untuk memenuhi syarat-syarat itu tanpa menyakiti siapapun. Namun, waktu terus berjalan, dan bayangan monyet hitam semakin menghantui pikirannya. Suara-suara tawa itu kembali terdengar di malam hari, dan kali ini, ia merasa makhluk itu semakin dekat dengan keluarganya. Di penghujung hari kedua, Pak Samin hanya bisa berharap bahwa ia akan menemukan jalan keluar sebelum waktunya habis. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa tidak ada cara mudah untuk mengalahkan makhluk gaib itu. Dan saat malam ketiga tiba, ia mendengar suara langkah kaki kecil di luar rumahnya lagi, menandakan bahwa waktu hampir habis. Malam ketiga tiba dengan suasana mencekam. Pak Samin duduk di ruang tengah rumahnya, menatap jam dinding yang berdetak seolah menghitung mundur waktu menuju kehancuran. Istri dan anak-anaknya telah ia suruh bersembunyi di rumah saudaranya di desa sebelah. Ia tahu bahwa malam ini adalah penentuan, apakah ia berhasil menyelamatkan keluarganya atau menyerahkan mereka kepada makhluk itu. Di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, Pak Samin meletakkan 3 benda yang telah ia kumpulkan, tanah dari kuburan leluhurnya yang ia ambil saat malam kedua, sebuah cincin emas murni hasil gadai sawahnya, dan sebuah botol kecil berisi darahnya sendiri. Ia tahu itu bukan darah dari orang yang ia cintai, tetapi ia berharap pengorbanannya ini cukup untuk menipu makhluk itu. Pak Joyo, dukun tua, telah memperingatkan bahwa makhluk gaib seperti monyet hitam sangat cerdas. Mereka bisa mencium kebohongan. Tetapi, di sisi lain, Pak Samin tidak punya pilihan. Ia tidak sanggup melukai keluarganya. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul tengah malam, hawa dingin mulai menyelimuti rumah. Lampu minyak yang ia nyalakan berkedip-kedip, seolah hendak padam. Suara tawa melengking yang sudah tidak asing lagi terdengar dari luar, semakin lama semakin keras. Pak Samin berdiri dengan gemetar. Ia membawa persembahan itu ke halaman depan rumah, tempat ia telah menggambar lingkaran besar dengan kapur putih, seperti yang diajarkan Pak Joyo. Lingkaran itu dihiasi dengan simbol-simbol mantra pelindung. Dari kegelapan, sosok monyet hitam itu muncul perlahan. Tubuhnya yang besar dan bulunya yang legam membuatnya tampak seperti bayangan yang bergerak. Mata merah menyala itu memandangi Pak Samin dengan tatapan tajam. "Kau sudah siap?" Suara berat itu bergema. Pak Samin mengangguk dengan gemetar. "Ini persembahanku, tanah leluhurku, emas murni, dan darahku sendiri." Monyet hitam mendekati lingkaran,
berhenti tepat di depan persembahan itu. Ia memandang benda-benda itu lama, sebelum mengangkat tangannya dan mencium botol berisi darah. Suara tawa pelan keluar dari mulutnya. "Manusia bodoh," katanya, suaranya penuh dengan penghinaan. "Kau mencoba menipuku." Pak Samin terperanjat. Tubuhnya kaku, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. "Ini darahmu sendiri," lanjut monyet hitam, matanya menyala lebih terang. "Aku tidak menerima ini. Aku ingin darah dari keluargamu, seperti yang telah disyaratkan." Pak Samin jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. "Aku mohon, ambil aku saja. Jangan ambil keluargaku." Makhluk itu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh desa. "Janji adalah janji, manusia. Dan kau sudah melanggarnya. Kini, aku akan mengambil semuanya." Tepat saat monyet hitam melangkah mendekat, lingkaran pelindung mulai bersinar terang. Pak Samin ingat pesan terakhir Pak Joyo, jika mereka melanggar lingkaran, gunakan mantranya. Itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, meskipun risikonya besar. Dengan tangan gemetar, Pak Samin meraih kertas mantra yang diselipkan di sakunya. Ia mulai membaca mantra itu dengan suara keras, meskipun suaranya bergetar dan kata-katanya tersendat. Makhluk itu berhenti, menatap lingkaran yang mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya biru. Suara tawa monyet hitam berubah menjadi geraman marah. "Berhenti!" teriaknya. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Namun, Pak Samin terus membaca mantra itu, meskipun tubuhnya terasa semakin lemah. Lingkaran bersinar semakin terang, dan monyet hitam itu mulai mundur, cahayanya tampak membakar bulu hitamnya. "Aku akan kembali, manusia," jerit makhluk itu sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut hitam. Saat monyet hitam menghilang, lingkaran itu perlahan padam. Pak Samin terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga. Ia merasa lega bahwa untuk sementara waktu, keluarganya aman. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Pagi harinya, ia pergi menemui Pak Joyo untuk menceritakan apa yang terjadi. Dukun tua itu mendengarkan dengan wajah serius. "Kau berhasil mengusirnya untuk sementara, tapi tidak ada jaminan ia tidak akan kembali. Pesugihan monyet itu licik. Kau telah melawan aturan mereka, dan mereka akan mencari cara untuk membalas dendam." Pak Samin hanya bisa terdiam. Ia tahu ia harus mencari jalan untuk benar-benar memutuskan perjanjian itu, tetapi waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Bayangan akan ancaman monyet hitam terus menghantui pikirannya. Meskipun begitu, ada satu hal yang ia yakini, ia tidak akan menyerah untuk melindungi keluarganya, apapun risikonya. Namun, ia tidak menyadari bahwa perlawanan yang ia lakukan malam itu telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suara tawa monyet itu kini tidak hanya terdengar di rumahnya, tetapi juga di sekitar desa. Dan satu persatu, penduduk mulai mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Hutan angker tampak lebih gelap dan lebih mencekam dari yang pernah Pak Samin bayangkan. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tidak maju. Hawa dingin yang menyerang membuat bulu kuduknya meremang. Langit malam yang seharusnya dihiasi oleh cahaya purnama kini tertutup oleh awan tebal, menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan. Pak Samin menggenggam erat benda-benda yang telah ia persiapkan, darah, tulang, dan pisau kecil yang diberikan oleh Pak Mul. Di tangannya, ia juga memegang mantra pelindung yang diajarkan Pak Joyo. Namun, meskipun persiapan sudah matang, hatinya masih dipenuhi oleh rasa takut yang membelenggu. Ia tahu malam ini adalah titik balik dalam hidupnya, baik untuk keselamatan keluarganya maupun untuk hidupnya sendiri. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan terdengar dari balik pepohonan. Suara itu datangnya begitu tiba-tiba, menggema, dan seolah berasal dari seluruh penjuru hutan. Pak Samin berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia melangkah lebih mantap, mencari sosok yang sudah lama menghantuinya. Tak lama setelah itu, sosok itu muncul, makhluk besar berbulu hitam dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Monyet hitam itu berdiri tegak di hadapan Pak Samin, tubuhnya lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Taring-taringnya terlihat lebih tajam, dan napasnya yang berat terdengar seperti deru angin yang menyapu seluruh hutan. "Kau datang lagi, manusia," suara monyet itu menggema, setiap kata terasa seperti ancaman yang menggetarkan hati. "Aku sudah memberi ampunan padamu, tetapi kau masih berani menghadapiku. Kau pikir ini akan berakhir begitu saja?" Pak Samin berusaha menahan rasa takutnya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan.
Jika ia gagal, tidak hanya keluarganya yang akan hancur, tetapi seluruh desa juga akan menjadi korban. Aku datang untuk menuntaskan perjanjian ini, jawabnya dengan suara serak. Aku tidak ingin lebih banyak orang yang menderita karena perbuatanku. Monyet hitam itu tertawa keras, suaranya yang mengerikan semakin keras dan membuat getaran kuat di tanah. Perjanjian itu sudah mengikatmu, Samin. Kau tidak bisa lari darinya, tidak ada yang bisa mengubah takdirmu. Ia mendekat dengan langkah besar, matanya menyala-nyala, dan setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak panas di tanah. Pak Samin mundur sedikit, merasa cemas. Tetapi ia ingat kata-kata Pak Joyo, bahwa mantra itu bisa mengalahkan makhluk seperti monyet hitam, asal ia melaksanakan ritualnya dengan benar. Dengan tangan gemetar, Pak Samin mulai membaca mantra pelindung yang telah diajarkan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan hutan, tetapi kata-kata itu perlahan mulai memenuhi udara. Monyet hitam berhenti, matanya berkilat tajam. Kau pikir mantra itu bisa menghentikanku? Serunya, suara penuh penghinaan. Aku sudah jauh lebih kuat daripada yang kau kira. Namun, Pak Samin terus membaca mantra itu dengan tekad yang semakin menguat. Cahaya biru mulai memancar dari lingkaran yang ia buat dengan tanah dan darah di sekelilingnya. Lingkaran itu perlahan mengeluarkan aura yang menyinari seluruh hutan. Monyet hitam terlihat mundur sedikit, matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Tapi tidak cukup hanya dengan mantra. Teriak Pak Samin, berusaha menguatkan dirinya. Ia mengangkat pisau kecil yang diberikan Pak Mul, lalu menancapkan ujungnya ke dalam tanah di tengah lingkaran. Tiba-tiba, tanah tempat ia menancapkan pisau itu bergetar, seakan memberikan reaksi terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Monyet hitam mengeluarkan geraman keras. Kau berani menggunakan itu? Itu adalah darah dan tulang dari orang yang terikat denganku. Ia berteriak, suaranya seperti menggelegar di seluruh hutan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Samin. Kekuatan ini bukan milikmu. Kau tidak akan bisa mengendalikannya. Tetapi Pak Samin tidak mundur. Ia terus membaca mantra itu, lebih keras, lebih tegas. Tanah di sekitar lingkaran mulai bergetar lebih hebat, dan tiba-tiba dari dalam tanah muncul suara-suara yang seakan berasal dari kedalaman bumi. Tanah itu terbelah, dan sebuah cahaya merah terang menyembur keluar, mengelilingi tubuh Pak Samin dan monyet hitam. Monyet hitam terjerembab ke tanah, terhuyung mundur. Mata merahnya semakin redup, dan tubuhnya tampak mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari lingkaran. Ia mengerang kesakitan, suara jeritannya bergema di seluruh hutan. Kau tidak bisa menghentikanku, geramnya dengan suara yang serak. Pak Samin terus menguatkan mantra itu, mengarahkan seluruh fokus dan energinya pada lingkaran. Saat cahaya merah semakin terang, tubuh monyet hitam mulai mengeluarkan asap pekat, dan akhirnya, dengan ledakan yang mengerikan, sosok makhluk itu menghilang dalam kobaran cahaya. Suasana di hutan pun kembali hening. Tanah yang sebelumnya bergetar kini menjadi tenang, dan cahaya merah itu mulai mereda, meninggalkan hanya sisa-sisa asap yang menghilang perlahan. Pak Samin jatuh ke tanah, kelelahan dan hampir tak bisa bernapas. Ia merasa tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan suatu beban besar yang terlepas dari pundaknya. Ia tahu, pertarungan itu telah selesai. Namun, meskipun monyet hitam telah hilang, Pak Samin tahu bahwa ini belum berakhir. Kekuatan yang ada di balik pesugihan itu sangat kuat, dan mungkin, ini hanyalah awal dari perjuangannya yang lebih berat. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Ia telah mengalahkan ketakutannya, dan kini, ia harus memastikan bahwa ancaman ini tidak akan kembali. Dengan langkah yang lemah, Pak Samin berjalan kembali menuju desa, dengan tekad untuk melindungi keluarganya, dan jika perlu, berjuang sekali lagi demi keselamatan mereka semua. Kembali ke desa, Pak Samin merasa tubuhnya seperti dihantam badai. Pundaknya terasa kaku, dan setiap langkahnya tampak begitu berat. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kelegaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia telah berhasil mengalahkan monyet hitam, makhluk yang selama ini menjadi ancaman besar bagi hidupnya dan desa yang ia cintai. Meski begitu, kepuasan itu tidak sepenuhnya membebaskan pikirannya dari rasa khawatir. Di sepanjang perjalanan pulang, kabut tebal yang sebelumnya menyelimuti hutan angker mulai menghilang, menggantikan suasana gelap dengan langit yang perlahan kembali cerah. Namun, tak ada yang bisa menenangkan pikiran Pak Samin. Seperti yang diingatkan Pak Joyo, pesugihan monyet itu tidak mudah diakhiri.
Ia hanya berhasil mengalahkan salah satu wujud fisiknya, tetapi bukan berarti ancamannya telah sepenuhnya lenyap. Sesampainya di rumah, Pak Samin langsung menuju ke ruang tengah. Ia terkejut melihat keluarganya duduk dengan cemas, menunggu kepulangannya. Istrinya, Bu Ningsih, segera berdiri dan berlari menghampirinya. "Pak Samin, alhamdulillah kamu selamat," ujar Bu Ningsih dengan suara gemetar, sambil memeluk suaminya. "Maafkan aku, Ningsih," jawab Pak Samin, suaranya penuh penyesalan. "Aku telah membawa bahaya pada keluarga ini. Jangan bicara seperti itu. Kau telah berani menghadapinya demi kita semua," ujar Bu Ningsih, mencoba menenangkan suaminya yang terlihat lelah. Namun, Pak Samin tahu, meskipun ia berhasil selamat, perjalanannya belum selesai. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia duduk termenung di dekat jendela, menatap bulan yang tampak lebih terang dari biasanya. Tak lama setelah ia menutup matanya, Pak Samin terjatuh dalam tidur yang gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di hutan angker, tempat ia bertarung dengan monyet hitam. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Hutan itu terasa lebih gelap, lebih sunyi, dan ada bayangan besar yang mengintainya dari balik pepohonan. Tanpa bisa bergerak, Pak Samin merasa seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran tak terlihat. Tiba-tiba, suara berat itu kembali terdengar, suara monyet hitam yang mengerikan. "Kau pikir kau telah menang, Samin?" Suara itu menggema di seluruh hutan. "Kau hanya mengusir tubuhku, bukan kekuatanku. Perjanjian ini tidak akan pernah selesai sampai aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Pak Samin terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat sekelilingnya, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi rasa takut yang mendalam tetap menghantuinya. Mimpi itu adalah peringatan, dan meskipun ia berhasil mengalahkan monyet hitam di dunia nyata, entitas itu masih punya cara untuk kembali. Pak Samin tahu bahwa ancaman ini belum berakhir. Keesokan paginya, Pak Samin menemui Pak Joyo. Ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan bahwa ancaman ini akan terus mengikuti mereka. Ia menceritakan tentang mimpinya yang menakutkan dan perasaan gelisah yang terus mengganggu pikirannya. Pak Joyo mendengarkan dengan seksama, wajahnya penuh keprihatinan. "Itu adalah peringatan yang jelas. Seperti yang kutakan sebelumnya, monyet hitam adalah manifestasi dari kekuatan yang jauh lebih besar. Mengusirnya hanya sementara. Ia akan selalu mencoba kembali. Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Mengapa ia terus mengejarku?" tanya Pak Samin dengan suara yang penuh keputusasaan. "Karena kau belum sepenuhnya memutuskan ikatan yang ada antara dirimu dan pesugihan itu. Monyet hitam hanya alat dari entitas yang lebih besar. Ia hanya menghimpun kekuatan untuk menghancurkanmu, tetapi jika kau benar-benar ingin membebaskan dirimu, kau harus pergi lebih dalam lagi. Hanya dengan menghadapi akar dari pesugihan itu, kau bisa mengakhiri semuanya," jawab Pak Joyo. Pak Samin terdiam. "Akar dari pesugihan itu, maksudmu, siapa atau apa yang mengendalikan semuanya?" Pak Joyo memandang Pak Samin dengan tatapan serius. "Ada kekuatan gelap yang jauh lebih tua dan lebih kuat, Samin. Kekuatan yang mengikat mereka semua, dan yang mungkin sudah ada sejak zaman leluhurmu. Pesugihan monyet ini hanyalah salah satu cara mereka mendapatkan kekuasaan. Untuk mengakhiri semuanya, kau harus mencari tahu siapa yang berada di balik pesugihan ini." Dengan rasa berat, Pak Samin memutuskan untuk mengikuti saran Pak Joyo. Ia harus menggali lebih dalam ke dalam sejarah keluarganya dan menemukan siapa yang mungkin telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap ini. Hanya dengan mengetahui asal-usul pesugihan itu, ia mungkin bisa menghancurkannya secara permanen. Pencarian itu membawanya ke desa-desa tetangga, menggali kisah-kisah lama yang terlupakan. Ia mulai mencari bukti-bukti tentang leluhurnya, siapa yang mungkin terlibat dalam praktek pesugihan tersebut. Berbagai cerita mulai bermunculan, dan semakin banyak ia menggali, semakin jelas bahwa pesugihan ini telah mengakar dalam sejarah keluarganya. Namun, informasi yang ia dapatkan ternyata semakin menambah rasa takut dalam hatinya. Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengerikan, yang sedang menunggunya. Malam-malam Pak Samin semakin gelap, dan ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi berperang melawan monyet hitam semata, tetapi melawan kekuatan yang jauh lebih dalam dan lebih jahat dari yang ia bayangkan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menghadapi kenyataan yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Namun,
Di balik setiap langkah yang ia ambil, suara itu kembali bergema, suara monyet hitam yang menantang. Yang memberi peringatan, kau tidak akan pernah bebas dari perjanjian ini. Setelah berminggu-minggu mencari, Pak Samin akhirnya menemukan petunjuk penting yang selama ini terlewatkan. Di sebuah desa yang lebih jauh di ujung timur, ia mendengar cerita tentang seorang dukun tua yang dikenal dengan sebutan Pangeran Gendeng. Menurut legenda, Pangeran Gendeng adalah sosok yang berhubungan langsung dengan kekuatan gelap yang menuntun pesugihan di tanah Jawa. Ia konon memiliki ilmu yang sangat kuat dan dapat mengikat makhluk-makhluk jahat seperti monyet hitam dalam sebuah perjanjian abadi. Jika seseorang berani melanggar perjanjian itu, kutukan yang ditinggalkan akan menghantui hingga generasi berikutnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Pak Samin tiba di sebuah rumah tua di pinggir desa itu, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat. Rumah itu tampak sangat usang, dengan daun-daun kering berserakan di halaman depan. Ia merasa sebuah kehadiran yang menekan di udara, sesuatu yang sangat tidak wajar. Perasaan itu semakin menebal saat ia memasuki rumah tersebut. "Selamat datang, Pak Samin," suara lembut namun tegas dari dalam rumah menyambutnya. Pak Samin terkesiap dan melihat seorang pria tua, dengan mata yang tajam dan wajah yang penuh kerutan, duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Pria itu adalah Pangeran Gendeng. "Apa yang kau cari di sini?" tanya Pangeran Gendeng tanpa mengalihkan pandangannya. Pak Samin ragu, tapi ia tahu, inilah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan semua ini. "Aku mencari cara untuk menghentikan kutukan pesugihan yang membelenggu keluargaku. Kutukan ini sudah mengancam seluruh desa. Aku harus menghentikan kekuatan yang mengendalikan monyet hitam." Pangeran Gendeng tertawa, suara itu rendah dan menakutkan. "Haha, kau pikir bisa menghapus kutukan yang sudah mengakar begitu dalam hanya dengan satu langkah? Kau harus tahu, Pak Samin, kekuatan yang kau hadapi lebih besar daripada yang kau bayangkan. Ia sudah ada sejak zaman dahulu, lebih tua dari desa ini, bahkan dari nenek moyangmu." Pak Samin menggenggam erat tangan, berusaha menahan rasa takutnya. "Aku harus menghentikan ini. Apa yang harus aku lakukan?" Pangeran Gendeng mengamati Pak Samin dengan tatapan yang dalam, seperti sedang mengukur niat dan keberanian yang ada di dalam hati lelaki itu. "Untuk menghentikan kutukan itu, kau harus menghadapi lebih dari sekadar monyet hitam. Kau harus menghancurkan entitas yang mengendalikannya. Dan itu tidak akan mudah. Tak ada cara tanpa pengorbanan besar." Pak Samin mengerutkan kening, merasakan beratnya kata-kata yang baru saja diucapkan. "Apa yang harus aku korbankan?" Pangeran Gendeng mendekat, wajahnya kini tampak lebih serius. "Untuk menghancurkan perjanjian ini, kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu, sesuatu yang tak akan pernah bisa kau gantikan. Hanya dengan itu kau bisa menghapus perjanjian yang mengikat seluruh desa ini." "Apakah itu berarti aku harus mengorbankan nyawaku?" tanya Pak Samin, matanya penuh ketakutan. Pria tua itu menggelengkan kepala. "Bukan nyawamu, Pak Samin. Lebih dari itu. Hanya dengan mengorbankan jiwamu, jiwa yang terikat pada pesugihan itu, dan bukan hanya tubuhmu, kau bisa memutuskan perjanjian ini. Jiwamu telah menjadi bagian dari perjanjian itu. Tanpa pengorbanan besar dari dalam dirimu sendiri, entitas itu akan tetap ada, mengikat semua yang kau cintai." Pak Samin merasa dunia seakan berputar. Ia telah mengira bahwa ia sudah mengalahkan pesugihan monyet itu, tetapi ternyata, pertarungan sejati belum dimulai. Selama ini ia hanya berhadapan dengan salah satu wujudnya, bukan dengan akar kekuatan yang mengendalikannya. "Jadi, aku harus menyerahkan jiwaku untuk menyelamatkan mereka semua?" tanya Pak Samin, suaranya hampir tak terdengar. Pangeran Gendeng mengangguk perlahan. "Ya, hanya dengan begitu kau bisa menghancurkan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Tetapi ingat, bukan hanya hidupmu yang hilang dalam proses ini, kau harus merelakan bagian dari dirimu yang akan terpisah selamanya." Pak Samin merasakan dadanya sesak. Ia memikirkan keluarganya, anak-anaknya, istri tercintanya, dan seluruh desa yang telah bergantung padanya. Apakah ini harga yang harus dibayar? Namun, ia tahu tak ada jalan lain. Jika ia tidak melakukannya, kekuatan jahat itu akan terus merusak, menghancurkan lebih banyak jiwa. Mungkin ini adalah takdir yang sudah ditulis untuknya. Dengan langkah berat, Pak Samin berlutut di hadapan Pangeran Gendeng. "Aku siap. Aku rela mengorbankan jiwaku demi mengakhiri penderitaan ini." Pangeran Gendeng mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka terasa bergetar. Sebuah cahaya gelap muncul di langit malam,
menandakan bahwa sebuah perjanjian kuno sedang dipenuhi. Suara gemuruh terdengar, dan tubuh Pak Samin terasa seperti terhimpit oleh kekuatan yang sangat kuat, lebih dari apa yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara muncul, suara yang sangat familiar, suara yang pernah menghantuinya selama ini, suara monyet hitam. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Samin, suara itu berbisik dengan sengau. Aku akan selalu menjadi bagian dari dirimu, dan sekarang, saat jiwa itu pergi, aku akan mengambil lebih dari sekadar hidupmu. Namun, dalam ketegangan itu, Pak Samin merasa kekuatan yang lebih besar muncul. Sebuah energi murni muncul dari dalam dirinya, dari rasa pengorbanan yang tulus untuk keluarganya dan desa tercinta. Dengan kekuatan itu, Pak Samin merasa jiwanya terlepas, dan perjanjian gelap itu akhirnya hancur. Dengan satu ledakan cahaya yang memancar dari tubuhnya, seluruh kekuatan pesugihan itu runtuh. Monyet hitam, yang selama ini menghantui, kini menghilang dalam kehancuran yang abadi. Dunia yang gelap menjadi terang kembali. Namun, meskipun perjanjian itu sudah dihancurkan, Pak Samin merasakan kepergian sebagian dari dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan yang lain. Keesokan harinya, ketika penduduk desa mengetahui bahwa ancaman itu telah hilang, mereka merasa lega, tetapi Pak Samin tahu, meskipun desa ini selamat, ia harus terus berjuang dengan kekosongan yang ditinggalkan oleh pengorbanannya. Namun, satu hal yang pasti, akhirnya, kutukan itu telah berakhir.